warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, serta kita sebagai umatnya. Semoga diberi syafaat olehnya di akhir kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini saya akan membahas tentang fikih muamalah. Di sini saya akan membahas tentang pinjam meminjam. Apa itu pinjam meminjam? Terdapat dua istilah dalam pinjam meminjam. Yang pertama adalah i'aroh, yang kedua adalah ariyah. Apa perbedaannya? I'aroh adalah perbuatan transaksi pinjam meminjam benda, kemudian ariyah adalah benda yang ditransaksikan untuk digunakan dan dimanfaatkan. Tapi yang sering dibahas dalam kajian adalah ariyah. Tentang i'aroh adalah ibahatul intifa'i bisyai'i ma'a baqa'i ainihi. Memberikan izin untuk memanfaatkan barang dengan syarat barang atau objek tersebut tetap bertahan. Berarti terdapat 3 unsur. Yang pertama, adanya izin untuk memanfaatkan dari si pemilik barang. Yang kedua, barang tersebut memiliki manfaat yang mubah. Apabila barang tersebut tidak memiliki manfaat, maka tidak bisa dipinjamkan. Ataupun barang tersebut bermanfaat, tapi dimanfaatkan untuk yang haram, dan itu juga tidak bisa dipinjamkan. Yang ketiga adalah ma'abaqa'i ainihi, disertai dengan objeknya. Dalam artian objek tersebut tidak hilang dan tidak rusak, dan objek tersebut tetap bertahan. Sehingga apabila objeknya tidak bisa bertahan, maka itu tidak bisa disebut dengan pinjam meminjam atau akad ariyah. Contoh, objek yang pemanfaatannya habis pakai diantaranya adalah nasi, kemudian uang, kemudian air. Itu tidak bisa disebut dengan ariyah atau tidak bisa disebut dengan akad i'aroh. Tadi telah disampaikan bahwa akad i'aroh objeknya harus punya nilai ketahanan. Sehingga apabila objeknya tidak punya nilai ketahanan, maka tidak bisa dilakukan akad i'aroh. Sebagian ulama Hanafi menegaskan bahwa apabila ada barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghilangkannya, contohnya nasi, uang, dan lainnya, maka ketika ada orang yang menerima dari orang lain, di situ ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah hibah, yang kedua adalah akad qard. Apa perbedaannya? Kalau hibah adalah tidak perlu dibayar dan tidak perlu dikembalikan, kemudian akad qard adalah utang piutang. Itu harus dikembalikan dengan yang semisal. Karena itu, kalau ada orang yang mengatakan saya meminjam uang, kalimatnya pinjam uang, tapi kita tahu yang namanya uang begitu diambil akan dimanfaatkan dengan cara dihabiskan. Terus kalau gini, karena dihabiskan berarti dia masuk kategori utang piutang dan bukan i'aroh. Karena yang namanya i'aroh itu, benda atau objeknya itu akan utuh. Terus tadi kan bilangnya pinjam uang. Nah, di sini berlaku satu kaidah, yaitu al-ibaratu fil uqud bil qusud la bil mabani. Yang artinya adalah nilai dalam akad itu adalah tujuan dan maksud, bukan kalimatnya. Sehingga meskipun orang itu berbicara meminjam utang piutang, jika dikembalikan dan bukan transaksi pinjam meminjam. Kita kembali pada masalah i'aroh dan ariyah. Dalam akad i'aroh disyariatkan dalam agama kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-ayah. Lakukanlah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan kita juga disuruh untuk tolong-menolong antara sesama manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang dia tidak mau memberikan pertolongan kepada orang lain ketika dia dipinjami barang yang nilainya rendah, yang menunjukkan bahwa dia adalah pelit.
yang Allah diceritakan dalam surat Al-Ma'un. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara ciri orang-orang yang gak baik itu adalah dia tidak mau memberikan al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Al-ma'un adalah barang yang berguna. Atau al-ma'un juga disebut dengan kata al-ma'nu, maknanya adalah benda-benda yang dimilikinya tidak mahal tapi berguna. Contoh, gayung, ember, dan lain-lain. Jika dia tidak mau meminjamkan barang-barang seperti itu, berarti dia disebut dengan pelit. Pelitnya itu dalam kondisi fi aqsa atau paling tinggi. Dan diriwayatkan dari Abu Sufyan bin Umayyah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah meminjam dari beliau baju perang ketika peristiwa perang Hunain. Kemudian dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah meminjam seekor kuda dari Abu Talha. Dan disebutkan bahwa transaksi seperti ini sudah ma'ruf di masa silam. Baik, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat transaksi i'arah dan ariyah. Yang pertama adalah pelaku atau i'arah. Haruslah orang yang memiliki kemampuan dalam transaksi memiliki ahliyatut tasarruf. Orang yang bisa disebut dengan ahliyatut tasarruf jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama baligh, yang kedua berakal, dan yang ketiga rasyid. Yang kedua, barang yang dipinjamkan adalah milik al-mu'ir atau orang yang meminjamkan. Kalau barang bukan miliknya, maka tidak boleh dipinjamkan. Yang ketiga yaitu barang yang dipinjamkan itu mubah atau naf'i atau memiliki manfaat yang mubah. Tidak bisa juga barang yang tadinya mubah dan digunakan untuk maksiat, karena itu termasuk golongan ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kemaksiatan. Contohnya, meminjam si A, meminjam motor si B. Si B mempergunakan motor itu dalam kemaksiatan. Contohnya berpacaran, untuk maling, untuk membegal, dan lain-lain. Yang keempat adalah barang yang dipinjam, yaitu tabaqal 'ainal mu'arah ba'dal intifa'iha. Harus bertahan setelah dimanfaatkan. Jika ia tidak bertahan, maka barang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai akad pinjam-meminjam. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum atau aturan terkait masalah ariyah. Yang pertama, tidak boleh musta'ir atau orang yang meminjamkan untuk meminjamkan barang tersebut kepada orang lain lagi. Jawabannya tidak boleh. Karena apa? Li'annahu ghairu malikinnaha. Karena dia bukan pemiliknya. Contoh, si B minjam motor ke si A. Kemudian si B setelah memakainya 2 jam, sedangkan perjanjiannya 1 hari dan motor tersebut menganggur. Kemudian si C ingin meminjam motor tersebut ke si B, sedangkan milik motor tersebut milik si A. Itu tidak boleh dipinjamkan oleh si B. Karena apa? Karena si B bukan pemiliknya. Bisa dipinjamkan apabila si B mengembalikan motor tersebut kepada si A, kemudian si C meminjam kepada si A. Yang kedua, bahwasannya ariyah amanatun fiyatil musta'ir, barang amanah yang ada di tangan peminjam, yajibu yuhafidhu 'alaiha, wajib dia menjaganya, wa yarudduha salimatan, dan harus dikembalikan dalam kondisi selamat sebagaimana dia ketika mengambil. Fa in ta'adda aw farrata wa minha. Jika dia bertindak sehingga barang tersebut rusak, maka ia wajib bertanggung jawab. Pemegang barang orang lain terdapat 2 kondisi. Yang pertama, yatul amanah, yang kedua yatul zamanah. Apa perbedaannya? Apabila yatul amanah, jika barang tersebut rusak, maka tidak wajib dikembalikan atau diganti. Dan apabila yatul zamanah itu, apabila barang itu rusak, maka perlu diganti dan perlu dikembalikan lagi pada si yang meminjamkan. Nah, di sini kita bisa membedakan antara wadhi'ah dengan i'arah. Apabila wadhi'ah itu masuk ke kategori yatul amanah, dan apabila i'arah itu masuk kategori yatul zamanah. Yang ketiga yaitu i'arah,
termasuk akad jaiz atau tidak mengikat kedua belah pihak, sehingga bisa dibatalkan sepihak sesuai yang diinginkan oleh salah satu pelaku akad. 4 adalah orang yang meminjam, dia berhak untuk memanfaatkan objek pinjamannya sebagaimana yang menyewa. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tata bahasa dan kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.